Dosis pupuk. Dosis pupuk ditentukan oleh hasil analisa daun dan hasil analisa tanah. Dosis pupuk ditentukan oleh realisasi produksi 5 tahun sebelumnya. Tentu kita tahu apabila produksi tinggi, maka pupuk yang diberikan harus lebih tinggi. Ingat, itu adalah prinsip keseimbangan hara. Apabila produksi tinggi, maka pupuk yang diberikan harus tinggi. Dosis pupuk ditentukan oleh realisasi pemupukan tahun sebelumnya. Walaupun kalau tidak dipupuk tahun sebelumnya tidak berarti 2 kali dosis untuk tahun ini. Tetapi kita mempertimbangkan realisasi pemupukan sebelumnya. Data curah hujan minimal 5 tahun sebelumnya. Ini untuk menentukan dosis. Apakah dosisnya dinaikkan apa diturunkan tergantung kembali kepada curah hujan. Karena curah hujan akan meningkatkan curah hujan yang tinggi, meningkatkan terjadinya pencucian, meningkatkan terjadinya kehilangan pupuk. Curah hujan yang rendah akan mengakibatkan pupuk bisa tersimpan di dalam tanah. Dosis pupuk juga ditentukan hasil pengamatan lapangan, walaupun ini adalah strategi yang terakhir. Hasil pengamatan lapangan secara visual lebih cenderung tidak digunakan untuk menjadi dasar rekomendasi. Tetapi sebagai catatan saja, hasil pengamatan lapangan dapat meliputi gejala defisiensi hara, dapat meliputi kultur teknis di lapangan, dan dapat meliputi panen di lapangan. Artinya misalnya kalau panen terhambat di lapangan, mungkin dosis pemupukan juga akan berkurang karena hasil panen itu masih tertinggal di lapangan, dosisnya mungkin juga tinggi sehingga itu bisa jadikan menjadi hara untuk periode yang berikutnya. Persiapan dan pelaksanaan pemupukan. Persiapan pemupukan ada 2 item, persiapan di lapangan dan persiapan sarana-sarana untuk memupuk. Persiapan di lapangan berupa pembenahan tapak kuda, pembenahan teras kontur, pembenahan rorak, penyiangan piringan, sebaiknya sudah dilakukan sebelum pemupukan. Tujuan daripada pembenahan-pembenahan ini sebenarnya adalah bagaimana tanaman supaya efektif di dalam menyerap hara yang kita sediakan melalui pupuk. Bagaimana supaya kehilangan pupuk bisa dikurangi atau dieliminir oleh faktor-faktor di luar tanaman. Persiapan lapangan yang lain adalah 1 hari minimal sebelum pelaksanaan pemupukan, maka pupuk yang menggumpal sudah ditumbuk halus, kemudian baru ditaburkan. Sebaiknya ini dilakukan di gudang pupuk 1 hari sebelum pelaksanaan pemupukan. Persiapan untuk sarana pemupukan. Yang pertama, gunakanlah takaran pupuk yang seragam untuk semua penabur sesuai dengan dosis yang direkomendasikan pada blok tersebut. Sehingga satu blok itu sebaiknya menggunakan 1 takaran. Lebih mudah untuk dilakukan oleh seorang penabur. Kemudian gunakan ember atau karung tempat pupuk yang sesuai dengan SOP perusahaan. Biasanya perusahaan memilih bahan-bahan, alat-alat yang sudah lebih ergonomis dengan para penabur. Kemudian dilengkapi dengan cangkul dan sekop untuk penaburan-penaburan yang sifatnya adalah pocket. Yang kedua, catatan yang cukup penting bahwa luas areal yang dipremikan itu maksimal 30% dari luas yang dipupuk. Tentu tujuannya adalah untuk menjaga kualitas penaburan pupuk oleh para penabur, sehingga penabur tidak cenderung untuk mengejar premi, tetapi juga penabur diberi kesempatan untuk mendapatkan premi.